Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin. Kata Allah ketika bicara tentang betapa berkuasanya Allah, itu ditunjukkan dengan ini itu loh ya. Ditunjukkan dengan kuasa Allah yang sangat sering tidak disadari oleh manusia. Yakni apa? Adanya kemampuan manusia di dalam menaklukkan alam. Waktu di Al-Quran sendiri memahami bahwa manusia nanti pasti akan bisa menaklukkan semua, daratan maupun lautan dan bahkan udara. Maka Allah sudah mewanti-wanti sejak awal bahwa itu semua adalah karena kuasa Allah gitu ya. Karena kuasa Allah. Nah, sehingga dalam konteks ayat ini, itu Allah menjelaskan, dan ketika kamu bisa berada di dalam lautan maupun di daratan, termasuk ketika kamu di dalam kapal yang diperjalankan Allah, itu semua ya karena farihun thayyibatin. Di situ disebut sebagai angin yang baik. Kan selama puluhan ribu tahun ya, sebelum manusia menemukan mesin ya, mulai dari revolusi industri Prancis itu, sebelum manusia menemukan mesin-mesin yang tidak lagi mengandalkan angin, manusia kan dalam berlayar kan sangat mengandalkan angin. Sangat mengandalkan angin. Orang berlayar, namanya aja layar. Layar itu ya karena ada layar yang dikembangkan. Nah, di sini Allah menyebutnya sebagai kuasa Allah melalui apa? Melalui farihun thayyibatin. Apa itu angin yang baik? Nah, orang kalau berlayar itu kan mesti farihun thayyibatun itu kan kok nggak melaut, Mas? Misalnya kita tanya sama nelayan-nelayan, maka mereka akan jawab cari angin yang pas, Mas. Karena kalau pas waktu badai memang mereka nggak melaut gitu. Maka di sini sebut wajaroina bihim birihin thayyibatin, dan kami perjalankan mereka itu dengan angin yang baik, maka ketika itu farihu biha, mereka segera bergembira karenanya. Gitu. Maka tapi ketika ja'at harihun hasif, ketika datang kepadanya angin yang jelek, yakni badai, lalu waja'ahumul mauju min kulli makan, ketika datang kepada mereka juga gelombang dari segala penjuru. Nah ini, dhannu annahum, mereka mengira uhita bihim, mereka diliputi, digulung, dikepung olehnya, maka kemudian da'awallaha mukhlisina lahuddin. Nah, pada saat itu semua teriak-teriak kepada Allah, berdoa dengan tulus, benar-benar tulus saat itu, benar-benar tulus. Enggak kok tulus yang dibuat-buat. Kenapa? Takut apa kira-kira? Takut apa? Takut mati dong. Mati, biasanya. Takut mati. Lah kenapa kok mati ditakuti? Nah, Ya, Masih harta yang banyak, jadi guys. di situ ada paradoksal ya. Paradoksal itu hal yang bertentangan ya. Begini, dia berdoa dengan sangat tulus ikhlas, berdoa dengan sangat benar-benar sungguh-sungguh. Terkait apa? Ya terkait dengan kepentingannya.
Loh, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kan berarti dekat sama Allah, berharap sama Allah, benar-benar yakin ada Allah kan gitu ya. Tapi apa yang didoa? Yang didoa adalah ingin diselamatkan dari kematian. Lah, padahal kalau orang beriman yang benar-benar beriman itu ya, benar-benar beriman itu, dia itu berdoa tidak hanya ketika akan ada bahaya. Makanya dia begini, lah dia dengan kemukhlisan itu dia bilang, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh Gusti, jika Engkau selamatkan kami dari bencana ini, pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Nah, yang dijanjikan orang bersyukur berarti selama ini itu kebanyakan manusia itu bersyukur enggak? Enggak. Punya vario kepengen Alphard kepengen ngono. Berarti memang sejak dulu ada kayak gini ini. Oh, Nabi Muhammad ini menceritakan kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad kok. Lah padahal Nabi Muhammad SAW sudah 1.500 tahun yang lalu. Berarti Rasulullah menceritakan kejadian yang lebih lama lagi. Padahal sampai hari ini orang-orang begitu, ya begitu. Jadi ceritanya kemarin saya hari apa kemarin itu hari Sabtu, masih hari Sabtu kemarin tuh. Dari Denpasar itu pesawat jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, pas waktu di waiting room itu banyak sekali cancellation. Jadi apa penundaan penerbangan banyak sekali. Itu. Penundaan penerbangan banyak sekali. Terus pas kan karena cuaca buruk biasanya nggak ada yang komplain kalau pas ada penundaan penerbangan karena akibat cuaca buruk itu biasanya nggak ada yang komplain. Nah, pas tapi di waktu tempat kami itu nggak ditunda. Wes terbang sekitar setengah jam pertama nggak masalah itu. Sekitar 20 menit kita sudah diumumkan sebentar lagi kita mau mendarat itu. Nah, siap-siap semua itu ternyata udah gelap. Kanan kiri biasanya kelihatan awan, dan ini kelihatan. Udah mulai grunjal gitu ya. Nah, pas terus preparation to arrival wes. Begitu sudah mau touchdown kan, mau mendarat, persiapan mendarat. Tinggal mendarat itu, wih ternyata kayak menabrak awan Columbus itu loh. Jadi terjadi turbulen hebat itu. Pesawat kayak dibanting ke bawah, subut, ya teriak Tuhannya semua, teriak Tuhannya semua. Ya termasuk saya. Saya teriak sama Allah memang karena yang disebut Allah ya. Nah, saya tidak tahu yang lain. Saya waktu itu bareng sama Bu Aziza, sama Gus Wasiin. Dan kejadian semacam itu sangat sering. Di kapal juga begitu. Kalau anginnya, misalnya terutama yang selat selat Bali ya, antara Bali dan Lombok, itu kan sangat, Bali dan Banyuwangi ya, itu kan sering sekali terjadi badai itu. Wah itu zaman kalau sering terjadi di situ bisa bisa dengerin itu teriakan orang ketika ya persis inilah anjain tanah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada yang juga latah kemudian ya Allah anakku dereng apa? Sunat, ngono, wedi mati. Gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini ternyata sudah ditebak sama Allah. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Begitu sudah nyampe bandara, begitu sudah nyampe pelabuhan, sudah di daratan lagi, manusia merasa seolah-olah dia berkuasa lagi atas dirinya. Lalu ya berguna mereka kemudian apa? Zolim lagi, melete lagi, gitu. Nah ini melete lagi yang tadi dijanjikan akan menjadi orang yang bersyukur, enggak wes, disetting lagi apa target-target baru. Kalau seandainya di
waktu ada badai nggak berhenti-berhenti tadi. Aku nanti kalau sudah daripada ini tak sedekah aja lah. Aku nanti tak jadi orang yang selalu berdakwah lah.